Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang jawaban soal UTS Sistem Kontrol Fusi, yang dimana teman-teman saya yang pertama adalah Perkenalkan diri, nama saya Ariel Gioran Wijaya dengan NIM 2022-11048. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2. Lalu saya Jevon Guyana dengan NIM 2022-11002. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3 dan 4 atau 2.1 atau 2.2. dan saya sendiri Indah Alficia Dionato yang akan membacakan nomor 5. Untuk nomor 1 dan nomor 2 dipersilakan untuk saudara Ariel untuk membacanya. Di soal nomor 1 adalah definisikan apa itu sistem kontrol fusi dan jelaskan dalam satu paragraf. Seperti kita ketahui, sistem kontrol fusi adalah suatu sistem kontrol yang menggunakan logika fusi sebagai dasar pengambilan keputusan. Berbeda dengan logika klasik atau bilangan biner yang hanya mengenal dua nilai, yaitu 0 atau false dan 1 atau true. Logika fusi mampu menangani nilai-nilai di antara 0 dan 1 yang mencerminkan ketidakpastian atau ambiguitas seperti agak panas, sedikit cepat atau cukup jauh. Di nomor 2 adalah studi kasus daripada sistem kontrol fusi itu sendiri, yang mana soalnya adalah sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu, kadang naik, kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 5.000 pasang per hari dan permintaan terkecil pernah mencapai 1.000 pasang per hari. Persediaan sepatu di gudang juga bervariasi. Paling banyak mencapai 600 pasang per hari dan sedikitnya adalah 100 pasang per hari. Gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Bisa kita lihat di bagian jawaban, di bagian fungsi keanggotaan, saya bagi pertama yaitu turun dan naik, di mana 1 banding X kurang dari 1.000, lalu keduanya ada 500 kurang X per 4.000 sama dengan 1.000 kurang dari X dan X kurang dari sama dengan 5.000. 0 daripada fungsi keanggotaannya adalah X lebih daripada 5.000. Untuk fungsi itu naik, X kurang dari 1.000 untuk yang 0, dan untuk perhitungan X kurang dari 1.000 per 4.000 adalah 1.000 kurang dari X dan kurang dari 5.000. Untuk fungsi keanggotaan 1 dapat dihitung juga sama dengan X lebih daripada 5.000. Di grafik bisa kita lihat bahwasanya ketika dia turun, maka persediaannya itu dari antara 1.000 sampai dengan 5.000. Dan ketika di posisi naik, dia itu dari 1.000 sampai pada puncaknya atau paling banyaknya itu di 5.000. Itu untuk fungsi keanggotaan di bagian permintaan. Untuk di bagian persediaan ada 2 himpunan fusi, yaitu himpunan fusi banyak dan sedikit. Dengan fungsi keanggotaannya yang sedikit adalah untuk mendapatkan titik 1 yaitu Y harus kurang dari sama dengan 100. Dan untuk fungsi keanggotaan 600 min Y per 500 adalah 1.000 kurang dari Y dan Y kurang dari sama dengan 600. Dan fungsi keanggotaan ke 0 yaitu Y lebih daripada 600. Untuk fungsi keanggotaan yang banyak, di mana 0 dengan fungsi Y kurang dari 100, dan fungsi keanggotaan Y min 100 per 500 adalah 100 kurang dari Y dan Y kurang dari sama dengan 600. Fungsi keanggotaan 1 adalah Y harus lebih daripada 600. Untuk contohnya, jika permintaan 4.000 pasang sepatu, maka untuk fungsi naik yaitu 4.000 dikurang 1.000 per 4.000 sama dengan 0,75, dan fungsi keanggotaan turun yaitu 5.000 kurang 400 per 4.000 sama dengan 0,25. Untuk nomor 2.1 dan 2.3 saya berikan kepada teman saya Jevon. Oke, saya lanjutkan pada soal 2.1. Jelaskan apa itu himpunan fusi dalam satu paragraf. Yang dimana jawabannya himpunan fusi adalah himpunan yang memiliki batasan keanggotaan yang tidak tegas. Tidak hanya 0 atau 1, melainkan memiliki nilai derajat keanggotaan antara 0 atau 1.
Artinya suatu elemen bisa menjadi anggota dari suatu himpunan fusi dengan tingkat keanggotaan tertentu. Konsep ini berbeda dengan himpunan klasik yang tegas. Himpunan fusi digunakan untuk mempresentasikan ketidakpastian dan ketidaktegasan dalam suatu sistem, terutama yang sulit didefinisikan secara eksak, misalnya konsep tinggi, panas, dan lain sebagainya. Lalu pada soal nomor 2.2, misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori, muda, umur lebih kecil 35 tahun, lalu ada parubaya 35, lebih kecil sama dengan umur lebih kecil sama dengan 55 tahun. Lalu ada tua, umur lebih besar 55 tahun. Buatkan yang pertama, buatkan solusi klasik set beserta kurvanya. Lalu yang kedua, solusi fusi set beserta kurvanya. Oke. Pada jawaban nomor 4 itu bisa dilihat dari grafik. Jika X sama dengan 34 tahun, maka H mudanya X sama dengan 1. Jika X 35,5 tahun, maka H mudanya X sama dengan 0 atau tidak ada. Lalu pada fusi set, bisa lihat dari grafik, jika X sama dengan 40 sampai H muda X sama dengan 0,25, H parubaya X 0,50, H tua X sama dengan 0. Jika X 50 tahun sampai H muda X sama dengan 0, H parubaya X sama dengan 0,50, H tua X sama dengan 0,25. Lalu pada fungsi keanggotaan terdapat 3, ada linear, segitiga, dan trapesium. Yang dimana pada grafik linear, Hx 0, X lebih kecil dari A, lebih kecil sama dengan A, dalam kurung X kurang A, atau E per dalam kurung B kurang A. A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. 1X lebih besar sama dengan B. Lalu pada segitiga, grafik segitiga, Hx 0X lebih kecil sama dengan A atau X. Dalam kurung X sama dengan A per B kurang A. A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Lalu dalam kurung B kurang X per C kurang B. B lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan C. Lalu pada grafik trapesium, Hx 0, X kurang A per B per A. Lalu Dx kurang X per D kurang C. Lalu ada X lebih kecil sama dengan A atau lebih besar sama dengan D. Lalu ada A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. B lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan C. X lebih besar sama dengan D. Oke, mungkin nomor 5 bisa dilanjut oleh Indah. Baik, saya akan membacakan soal nomor 2.3 atau 5. Buatkan matriks deskripsi dari karakter antara himpunan fusi dan himpunan klasik. Nah, di sini ada beberapa aspek keanggotaan himpunan klasik dan himpunan fusinya. Aspek yang pertama, definisi elemen. Itu setiap elemen jelas apakah anggota atau bukan. Untuk himpunan fusinya, setiap elemen memiliki tingkat keanggotaan.
Nah, untuk aspek yang keanggotaannya, itu himpunan klasik bersifat biner 0 atau 1, sedangkan himpunan fuzinya itu bersifat derajat 0 hingga 1. Untuk representasi di himpunan klasik didefinisikan sebagai daftar anggota, sedangkan di himpunan fuzi didefinisikan dengan fungsi keanggotaan. Untuk aspek dari batasan, himpunan klasiknya bersifat tegas dan pasti, sedangkan himpunan fuzi bersifat tidak pasti atau fleksibel. Lalu, di aspek matematika operasi, himpunan klasiknya operasi logika biner, AND, OR, NOT, sedangkan di himpunan fuzi, operasi logika fuzi, min, max, komplementer. Lalu untuk contohnya, di himpunan klasik 1, 2, 3 atau semua bilangan genap, sedangkan himpunan fuzi itu suhu panas dengan derajat keanggotaan 0 sampai 1. Untuk aspek ketidakpastian, himpunan klasik tidak dapat menangani ketidakpastian atau ambiguitas, sedangkan himpunan fuzi dirancang untuk menangani ketidakpastian. Untuk aspek penerapan, himpunan klasiknya masalah tepat atau klasifikasinya tajam, sedangkan di himpunan fuzi masalah kabur, contoh, tinggi, orang, dan suhu. Untuk aspek yang terakhir adalah visualisasi, di himpunan klasik itu biasa berupa diagram Venn, dan himpunan fuzi itu biasa berupa grafik fungsi keanggotaan. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.